Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala Subhanahu Rasulullah Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم قدرة نبينا وحبيبنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين. حضرة جميع مشايخنا مشايخ مسلمين أستاذنا وأستاذ أستاذنا المسلمين رحمهم الله ونفعنا الله بهم ومن يدري. الفاتحة. بسم الله. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. آمين. حضرة جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأمامنا وعماتنا وأخونا جميع المؤمنين ومنات المسلمين والمسلمات وعلى من أرسل بالصالح. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أول من الأول مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Wala hawla wala quwwata illa billah. Para bapak, ibu, hadirin hadirat sekalian rahimakumullah. Wa sarang-sarang kita aturaken matur nuwun dhateng Allah atas limpahan rahmat nikmat taufik hidayah kesempatan saged beribadah. Kita ucapaken alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lajengipun niki kula waosaken ayatipun Allah wonten surat At-Taubah tentang bilangan bulan menurut pandangan syariat, mengenai bulan syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Waqatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Tak temene jumlah bulan menurut Gusti Allah niki wonten 12. Bulan yang dimaksud adalah bulan syariah sing dipun awali
kalian bulan Muharram. Ngoten niku sudah ditentukan fi kitabillah ing dalam kitab Allah yauma khalaqas samawati wal ard. Pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan ada 4 bulan yang spesial disebut Syahrul Hurum. Dzalikat dinul qayyim, itulah aturan agama yang jejak. Maka jangan sekali-kali kita di dalam bulan yang mulia ini mendolimi dirinya sendiri. Ojo ngani ngoyo saka sira kabeh ing dalem khususe ing dalam wulan-wulan yang mulia niki, ojo mendolimi dirinya sendiri. Terus ini ayat ekstrim. Wa qatilul musyrikina, perangilah orang-orang musyrik semuanya. Ekstrim nih ya. Kama yuqatilunakum, sebagaimana mereka memerangi kita. Mereka ndak berhenti memerangi kita, maka Allah serukan kepada kita untuk memerangi mereka. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Kita harus tahu bahwa Allah itu bersama kepada mereka yang bertakwa. Hadirin, keistimewaan pun bulan syariah niki adalah seluruh rangkaian ibadah-ibadah di dalam Islam niki sedaya terkait kalih bulan-bulan syar'i. Terkait kali masalah kali bulan-bulan syar'i. Bulan syar'i ini mulai Suro, Safar, Mulut dan seterusnya. Mboten enten hubungannya kali tahun Masihiyah atau bulan-bulan Masihiyah. Omone haji ku kudu bulan Januari enggak ada. Poso kudu bulan Agustus enggak ada. Tapi hubungan kali masalah-masalah bulan Syawal. Haji yo kudu diawali dari bulan Ashhurul Hajj, gini ku bulan cara waktunya niku sakjane mulai Syawal ngantos Dzulhijjah sekitar 15 hari. Poinnya mulai tanggal 8 sampai tanggal 13 hari. Poinnya haji, intinya haji niku mulai tanggal 8 persiapan ke Arafah. Jadi mboten enten haji sing di luar bulan itu. Tur haji niku nggih mesti teng Mekah, mboten enten haji nang Indramayu. Niku pun sering terjadi di Indonesia niki lucu-lucu. Tahun berapa itu ada semacam kelompok yang mendeklarasikan haji itu nggak usah jauh-jauh, di Cirebon saja. Tahun piro kula sik kelingan. Ada yang di Jember mawon, muga-muga ndek pare kene ini. Wis muri-muri ngono kuwi. Nah, kula panjenengan wonten ing saat menika di dalam suasana bulan yang disebut Syahrul Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Saking mulyane niku ya memang itu nilai kemuliaannya itu bertempur melawan orang kafir pun pada saat bulan-bulan yang dimuliakan Allah itu tidak boleh, harus mengadakan gencatan senjata. Itu kemuliaannya bulan mulia mulai Dzulqa'dah. Kita harus kenalkan anak-anak kula jenengan nama-nama bulan Hijriah atau bulan Syariah. Kita sendiri kadang-kadang nggak hafal juga. Dzulqa'dah itu apa itu? Apa Dzulqa'dah? Maknanya istilahnya qa'dah itu berhenti. Karena memang di situ harus berhenti dari pertempuran. Wong Jawa saking mensakralkannya itu berlebihan sampai akhirnya berhenti dari mantu. Mantu kayak nek wulan selo. Dzulqa'dah itu wulan selo. Nek wong Jawa yang sik nganggoni Jawa niki
Selo-selo aja mantu, selo-selo aja nyonatne. Jane nggih mboten enten aturan ngoten, tapi nggih cocok kali pandangan Islam sendiri bahwa bulan itu adalah bulan yang dimuliakan. Seharusnya semestinya bulan yang dimuliakan itu tidak untuk beramai-ramai bersenang-senang, tetapi untuk bermujahadah. Jadi preilek mantu dalam rangka untuk melakukan kegiatan ubudiyah. Yang pas haji ya berarti mangsane haji. Termasuk bulan Suro. Jadi ada 3 yang berturut-turut gini ku Dzulqa'dah, Dzulhijjah niku besar. Nah, besar niki ramene wong mantu. Mergo napak tilas karo pertemuanipun Nabi Adam kalian Mbah Siti Hawa setelah diturunkan dari surga. Terus bulan Muharram termasuk bulan Suro. Bulan Suro. Suro niku dari bahasa Asroh. Asroh itu maknanya 10. Maka tanggal 10 disebut Asyura. Disebut Asyura karena apa? Karena peristiwa-peristiwa yang menjadi sebuah kemenangan Islam itu terjadi pada tanggal 10 Asyura. Itu ada 10 macam kejadian yang bersifat kemenangan Islam. Yang bersifat kemenangan Islam, termasuk tenggelamnya Fir'aun sak wadya balane kuwi menurut sejarah yo pas tanggal 10 bulan Muharram. Jadi bulan Muharram itu semenjak ada manusia, bahkan memang itu ciptaan Allah. Jadi bukan sekarang-sekarang saja. Semenjak ada manusia itu ada bulan-bulan seperti itu. Muharram. Nek masih kian iki mulai ini kapan terjadinya nama-nama Januari dan seterusnya saya nggak tahu. Kalau mboten semerep bisa ceritane. Sing kula maksudnya mengangkat ayat niki kula jenengan penting mengenalkan datang putra-putra kula jenengan tentang nama-nama bulan syar'iyah. Ada Muharram, ada Safar, ada Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Niki mesti harus kita ajarkan, kenalkan datang putra wayah kula panjenengan sedaya. Tentang keutamaan di dalam bulan Muharram sudah sering kita dengarkan ceramah-ceramah dari para bapak-bapak kiai dan para mubaligh. Arek gelem nglakoni apa ora? Arek bagaimana kula panjenengan menyikapinya bisa melaksanakan, alhamdulillah mugi-mugi saged melaksanakan. Paling tidak ya poso pas tanggal pinten 10 ya. Ini tanggal 10 harinya apa dinten ini? Jumat. Engko nek pas Jumat berkah piye kok? Menang Jumat berkah apa menang posone kira-kira. Jadi kalau mulai wae lah tinggi buka. Ini keranten juga ada kejadian pada zaman Rasulullah datang di Madinah itu menjumpai tiang-tiang Yahudi niku do poso pada hari itu. Pada hari tanggal 10 Asyura itu hanya Nabi belum melaksanakan, tapi tahu ada orang Yahudi itu kok podo poso yang dalam tanggal 10 Asyura. Tanya, itu puasa apa? Oh, ini puasa dalam rangka menghormati kemenangan Nabi Musa alaihissalam atas Fir'aun. Nah, itu niku berarti lek poso iku mensyukuri kemenangannya Nabi Musa alaihissalam. Oleh ngono aku lebih berhak menghormati Nabi Musa daripada mereka. Maka kemudian Nabi berpuasa. Biar tidak sama dengan orang Yahudi, maka jangan puasa hanya satu hari. Pokoknya awake dhewe iso gak padha karo wong-wong ngono kuwi. Biar menunjukkan kita itu ya enggak simpatik lah begitu, karena mereka orang yang
memang tidak disimpatikin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus berbeda dengan mereka. Sampai tentang puasa mawon, mereka hanya 1 hari, kita sebaiknya lebih dari 1 hari ben gak padha karo wong-wong. Lah, untuk yang 1 harinya yang bagaimana? Boleh sebelumnya, boleh setelahnya. Dan nek gak poso pisan ya gak padha karo Yahudi. Mun jenengan gak poso ya gak padha karo Yahudi. Nek poso sedina padha karo Yahudi. Enake piye? Apa gak poso berarti gak padha? Apa poso 2 dina? Ya monggo lah. Ya kudune luwih akeh daripada mereka. Kita usahakan untuk bisa berpuasa pas hari Kemisan poso sedina, terus Jumae puasa. Ditambah setune enggak apa-apa. Poso terus alhamdulillah. Nah, yang menarik niki akhlaknya orang-orang ulama salaf menganjurkan pada hari Asyura-nya niki, selain yang lain-lain niki sing seneng kula dhewe melok seneng niki penambah mayor, penambah rada ngenak-ngenakne masakan, jembar-jembarne keluargane ing dalem bab dedaharanipun. Kebiasaane gak pati mayor niku nek pas Asyura niki, nek poso berarti mayore ya engko nek pas buka. Di mayorne apa lah pokoknya berbeda dengan hari-hari yang lain ngoten mawon. Di upama enek lawuh-lawuh ya aja sampai itu harus dibagi-bagi, tapi bebas mengambil mergo pancen disiapi lebih banyak. Ini hanya untuk keluarga, dene ngundang tanggane alhamdulillah. Jadi yang dimaksud adalah jembarne keluargane ing dalam bab daharan. Ini turah kemudian mampu mengundang tonggo-tonggo, ya itu lebih baik. Sebabnya apa? Sebabnya tiang niku menurut saya Sufyan Ats-Tsauri, kapan pada hari itu kok jembar nih keluargane dalam bab masakan niku, Allah akan menjembarkan, memberikan kemudahan pada masa-masa selanjutnya. Barokah niku ke depan akan dimudahkan oleh Allah pada masa-masa selanjutnya. Mereka diawali dari sedikit ngelonggarne keluarga begitu. Niki bahasane pun Syekh Sufyan niki hadza mujarrab. Ini sesuatu yang terbukti, tidak ngibul, tidak hanya umum, tapi itu sesuatu yang terbukti. Ingin tahu maka cobalah, jarib takrib. Kalau ingin tahu jajal. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya melonjone 50 tambah ana 50 mau tambah ana 100. Lalu di bapak-bapak lek melonjo ibu-ibu somben niku biasa 50. Untuk hari Asyura taman gawe 150 tekat-tekatan. Moga-moga entuk rezeki. Allahumma amin. Itu penting cara kula, aku ya pengen jembar ya soalnya. Nah, kita awali dari jembarno ing dalem napa jenenge hari Asyura niki wae. Muga-muga pas hari itu atau sebelumnya kula jenengan dipun paringi rezeki longgar kalian Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, masih banyak keutamaan-keutamaan yang lain, tapi saya kira cara iso poso tok wis alhamdulillah, iso sedekah lebih-lebih alhamdulillah, jembarne keluarga alhamdulillah. Aja mung mewarisi budaya Jawa terus kemudian jenang suro. Aku wong sak kampung jenang kabeh rak banjir jenang. Ya jenang ya ora apa-apa, wi sing seneng sing ra untu ya alhamdulillah. Hadirin makaten niki sing terkait kalih bulan Asyhurul Hurum. Nah, pesan Gusti Allah niki penting, fala tadzlimu
fihinna angkusakum. Jo sampai awake dhewe niki mendolimi, menakali tenggene badanipun piyambak. Berbuat maksiat itu berarti mendolimi dirinya sendiri. Maka agar kita tidak maksiat, maka waktu itu kita usahakan untuk digunakan yang bukan maksiat. Ranten waktu itu hanya mampu memadahi sesuatu pekerjaan yang satu saja. Nek wis diisi maksiat gak mungkin diisi ibadah. Nek wis diisi ibadah gak mungkin bisa diisi dengan maksiat. Lambe niki kapan wis digawe zikir gak mungkin iso ngrasani. Nek wis digawe ngrasani ya ora mungkin iso zikir wong lambene kursi tok. Ya loro tapi kan bahasane sitok. Jadi untuk mengurangi maksiat maka kita harus gunakan waktu-waktu ini dengan acara-acara ibadah. Kemarin pun kula aturaken aja mlaku sekirane mlakumu gak entuk eling ora. Aja mlaku sekirane mlakumu gak entuk ganjaran. Ya pikirin dhewe mlaku sing kira-kira entuk ganjaran sing piye sing gak entuk sing piye. Padha-padha kesele. Ya mesti kita harus pilih mlaku sing entuk ganjaran. Cara nggih ngadeg ya ngadeg sing entuk ganjaran. Karuan lek kesel keju tapi kan entuk ganjaran. Aja lungguh ning gone pelungguhan sekirane ndek kono enggak selamat sangka dosa. Lungguh sing sekirane gak selamat sangka dosa niki harus kita hindarkan. Cari pinarak sing sekirane teng mriku minimal selamat sangka dosa, napa malih kemudian bisa menambah pahala, menambah ganjaran. Kadang-kadang awake dhewe gak mikir kerugian. Gak mikir kerugiane awake dhewe. Gak mikir kerugian maksudnya pripun? Cara awake dhewe lungguh ngoten niku nggih. Biasa awake dhewe kan mesti ngetokne rokok. Sing rokok. Rokok entek ya berarti itu pemborosan. Terus waktune habis untuk rokokan. Bokonge panas tinggi lungguhan. Sementara gak enek nilai ganjaran. Rugi napa rugi? Tapi kita nggak pernah berpikir ngono ki rugi. Mpane gak pati berpikir ya ngono kuwi rugi. Saniki awake dhewe harus hijrah. Hijrah dalam cara kita berpikir. Mindset awake dhewe niki dihijrahkan dari sak penake, lungguh-lungguh sak penake, mlaku-mlaku sak penake menjadi kita perhitungkan lungguhmu kudu iso ngasilno ganjaran. Melakumu kudu iso ngasilno ganjaran. Omolungomu ya iso ngasilno ganjaran. Kadang-kadang kalau kita ndak pikir itu, masya Allah, wis awake kesel, waktune habis, duit entek, terus gak entuk ganjaran. Dolan ndelok sesuatu, ingin melihat sesuatu yang sebenarnya di rumah itu ada. Pengen ngelencer delok sesuatu sing ndek omahmu kuwi sajane ya enek sing mbok golek iki enek, tapi jenengan kita ini cenderung pengen metu ngentekno dhuwit ngeselne awak, sing didelok sajane sing nang omah ya enek. Delok apa kira-kira? Delok apa? Nang omahmu enek niku. Delok banyu. Delok banyu sampai teko studio. Parang tritis. Ya itu kan kita kan evaluasi mawon, tidak menyalahkan. Cuma kalau kita mau berpikir kan mestinya harus diperhitungkan juga. Wong atase banyu ning omah ya enek. Jenengan kepengin delok air mancur gampang, jenengan gawe selang dicurne kan karo ngumbah-ngumbah apa-apa wis dadi air mancur. Ya atur ngono ra gak payu kan. Ya makanya kita ini
kurang bisa berpikir. Akhirnya hal-hal seperti itu payu. Jadi jenengan gak berpikir itu ada kelompok manusia yang bisa mendapat keuntungan. Gara-gara wong sing ora pati berpikir. Nek berpikir kabeh nyapa aduh nyama wis enek banyu. Lah kono ora gak payu. Tempat-tempat rekreasi kan enggak payu. Mau ndelok watu ning omah ya enek watu. Mau ndelok wit-witan etanku ya sakeh wit-witan. Nyapa angel-angel. Nek berpikir ngono kabeh, engko ya sirkulasine ekonomi enggak jalan. Tapi jadilah orang yang termasuk kelompok yang berpikir. Iki bahasa hijrahnya itu enggak muluk-muluk ya sing ngono kuwi dirubah namanya sudah hijrah. Kula nggih muga-muga saged. Biasanya ya ndablek. Jer lungguh sing mlaku sing ngletak gak mikir. Nah niki kita harus perhitungkan karena kita butuh pahala, kita butuh akhirat. Sementara waktu kalau jenengan relatif singkat niki leka open isi te kandas awake dhewe. Neka open. Istilahnya cara wong ukril itu nisbate wong tani ngono. Kedoane ditanduri pari, galengane ditanduri kacang, pinggire tanduri telo kuwi jenenge ukril. Entuke ya akeh, tapi nek mblenes ngono ya saithik. Nah, kita harus juga ukril. Lungguhmu jadikan itu media ibadah. Ngadegmu ikut jadikan media ibadah. Melakumu jadikan itu sebagai lapangan untuk mendapatkan pahala. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah niki kula waos ketik dawuhipun musannaf. Bismillahirrahmanirrahim. Kok pas ngomong nih salat. As-salatu madharatun lil qulub. Salat niku menjadi pencuci hati. Menjadi pencuci hati. Alasannya apa niki dipun terangaken? Kok iso ngono wong salat kok menjadi pencuci hati? Hati itu banyak penyakit, Bapak. Penyakit yang bersifat rohani. Ada kesombongan. Ada termasuk ya sok pamer-pamer, ada merasa dirinya itu orang yang tinggi derajatnya. Maka dengan sholat kita paksakan diri kula panjenengan untuk mengikuti gerakan sholat yang di situ menunjukkan perbuatan-perbuatan yang bersifat tawadhu. Di sholat itu memaksa kula jenengan untuk berbuat seperti perbuatan mereka yang tawadhu, merendahkan diri, merasa dirinya rendah, sampai engkau tahu badan yang termulia ini harus diletakkan di lantai dalam kondisi yang mungkin tidak ada hamparannya, tidak ada sajadahnya, bahkan situ banyak beleduke. Itu pun kita harus mau memaksakan batuke kula jenengan ditatapne tenggene keramik yang tidak ada karpetnya. Itu adalah merupakan bentuk ketawaduan. Nah, dengan sendirinya bahasanya kanthi kula jenengan sujud ngoten niku wau diupayakan untuk bisa menghilangkan rasa kesombongan dan dosa. Dan yang diucapkan adalah menunjukkan bahwa kita itu kecil banget derajatnya, tidak ada artinya apa-apa di hadapan Allah ketika kita mengatakan Allahu Akbar. Lebih-lebih di dalam kita sholat itu banyak kalimat-kalimat sing bersifat doa. Bersifat doa. Yang dalam doa ini sendiri juga menunjukkan orang itu sangat lemah.
Dari ucapan doa ini kita merasa kita itu menjadi orang yang lemah. Kita merasa menjadi orang yang rendah. Ketika kula jenengan nyuwun supaya diparingi derajat sing luhur, berarti kita merasa posisine kula jenengan niki dalam posisi yang rendah. Warfa'ni itu ucapan warfa'ni sing maknane panjenengan angkat derajat kula ya Allah, itu adalah sebagai pengakuan bahwa kula jenengan niki adalah pada posisi yang rendah. Terus itu dibaca dan dibaca, maka akhirnya menjadikan sebuah karakter dalam diri manusia yang sering sholat, itu karakter tawadhu. Nah, tawadhu itu adalah buah daripada sucinya atau bersihnya hati. Karena dipaksakan oleh sholat untuk berbuat dan berkata, berucap yang mencerminkan ketawaduan. Makanya muga-muga kula jenengan sregep sholat sehingga manahe niki saged suci, bersih dari noda dan cacat. Allahumma amin. Niki dawuhipun Bayi Musa, makanya as-sholatu madharatun lil qulub. Wis sregep sholat insyaallah atine dadi apik, dadi resik. Panjenengan nek gak salat niku rasane gersang, rasane kaya piye, tapi ketika kita buat salat alhamdulillah ada semacam siraman rohani tersendiri. Makanya Kanjeng Nabi itu berkata bahwa ketenangan hatiku ketika di dalam salat. Kula gak ada cangkriman. Kanjeng Nabi seneng donya apa ora cara jenengan? Jawabane piye? Kanjeng Nabi seneng donya apa gak? Kanjeng Nabi ku remen donya mboten? Kalau jawab remen, tapi hanya 3. Di sekian banyak materi duniawi niki sing diremeni Kanjeng Nabi namung 3. Termasuk diantaranya adalah Kanjeng Nabi mencintai perempuan dalam arti sebagai istrinya. Terus Nabi merasa tenang di dalam waktu sholat. Ketenangan itu dirasakan di dalam dunia. Kita ya apa sih termasuk wangen-wangen. Nabi ini seneng wangen-wangen itu min babid dunia, tapi disenangi oleh Kanjeng Nabi. Wanita juga termasuk min babid dunia, disenangi oleh Kanjeng Nabi karena itu sebagai penjaga hati, penjaga diri dari perbuatan yang tidak baik. Jadi duwe bojo iku diharapkan bisa menjadi rem untuk perbuatan-perbuatan kita agar tidak tergelincir. Mugi-mugi selamat dunia akhirat. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan ya fi ni'amah ya kafi'u masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim as-sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Allah manfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah والآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.